Alhamdulillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita mengajarkan peradaban, pelopor peradaban dengan keilmuan, dengan rahmat, dengan kasih sayang yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang mencerminkan keluhuran budi pekerti, yang membawa manusia dari keterbelakangan, dari kebodohan, dari jahiliyah kepada keilmuan, sebagaimana disampaikan oleh Rib'i bin Amir ketika ditanya oleh Rustum tentang apa misi mereka, apa tujuan mereka, maka dijawab, Allahu ba'athana linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadat rabbil ibad wa min jawril adyan ila adlil islam wa min dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Allah mengutus kami untuk membawa kepada dunia ini memerdekakan manusia, memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada manusia dari penindasan, menyembah, mengabdi kepada, diperbudak, diperhamba oleh manusia kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengabdian kepada Allah taala. Dan Allah taala mengutus kami untuk memerdekakan manusia dari jawril adyan, kezaliman, kejahatan, penindasan yang mengatasnamakan agama, menuju kepada keadilan yang dibawa oleh agama Islam ini. Wa min dhiqid dunya, dari sempitnya dunia menuju kepada luasnya dunia dan akhirat. Sebab perhitungan seorang muslim, seorang mukmin, ajaran Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita jangan seperti katak dalam tempurung, begitu. Dan mana tempurung? Ada dunia kas, dunia gasah. Dan itu tempurungnya adalah dunia. Dan orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal Islam, fokusnya adalah dunia. Enggak ada yang lebih penting dari mereka kecuali dunia. Enggak ada yang lebih penting bagi mereka kecuali dunia. Dan demi meraihnya, baik itu hartanya, kursinya, dan nilai-nilai duniawinya, mereka enggak peduli mau berapa yang ditumbalkan dari nyawa, harta, begitu, ataupun manusia. Mereka enggak peduli dengan itu semua. Dan itu bukan peradaban. Nabi SAW, beliau membangun peradaban bukan dengan obsesi harta ataupun tahta. Dan Nabi sudah disodorkan, ditawarkan, dikumpulkan harta hingga beliau menjadi orang Arab yang paling kaya. Beliau menolak. Disodorkan untuk diangkat jadi pemimpin mereka hingga menjadi orang Arab yang paling tinggi tahtanya, diangkat sebagai rajanya mereka. Nabi menolak. Ditawarkan syahwatnya, dinikahkan dengan wanita tercantik. Nabi menolak itu semuanya. Beliau lebih memilih dakwah di jalannya Allah Jalla Jalaluh wa Ta'ala Azamatuh, dan menyampaikan tugas wajib al-balagh, penyampaian dari Allah, dari wahyunya Allah Jalla Jalaluh wa Ta'ala Azamatuh. Sehingga beliau hidupnya berdakwah, dan jihad yang beliau lakukan adalah untuk memperjuangkan kebebasan di dalam berdakwah tersebut, dan memberikan kebebasan kepada manusia di dalam memilih agama mereka. Yang mau beriman silahkan, yang tidak mau beriman itu haknya mereka. Syekhna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, begitu juga Al-Habib Ali Al-Jufri, itu beliau cerita tentang ucapan ada di Mesir itu namanya Baba Shanudha. Baba Shanudha ini salah seorang uskup, pemimpin di mana namanya, dari semua pendeta yang ada di Mesir sana. Ka'annahu hakadha Baba Shanudha. Itu beliau ini salah seorang pemimpin uskup di sana itu. Beliau mengatakan, kita umat Islam, kita umat Kristiani, dia bilang, umat Kristiani, kita masih ada di Mesir, masih bisa hidup di Mesir dengan damai ini adalah jasanya
Umar ibn al-Khattab, jasanya beliau. Sebab sebelum Umar ibn al-Khattab kita sudah ada berpuluh-puluh beratus tahun di sini, kita tidak merasakan keamanan. Kita ditindas dari satu penindasan kepada penindasan lainnya, dari satu kezaliman kepada kezaliman lainnya. Pergantian pemerintahan, kepemimpinan tetap nggak melepaskan kita dari penindasan dan kezaliman. Baru kita merasa dilindungi, dijaga ketika Islam masuk ke Mesir di bawah pimpinannya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ardah. Itu peradaban yang dibawa oleh Sayyidina Umar. Di bawah naungan beliau, di bawah naungan Islam, enggak ada satupun yang dizalimi. Tidak ada minoritas bagi beliau. Artinya selama orang itu dia baik, tidak boleh siapapun dizalimi di bawah kepemimpinan beliau, mau itu muslim ataupun itu non muslim. Sehingga di masa-masa permulaan Islam di abad pertama Islam di Mesir, tetap umat Kristiani mayoritas dan mereka dijaga dan dilindungi walaupun pemerintahan di tangan umat Islam. Kemudian juga di abad kedua mereka pun juga masih mayoritas. Kemudian dalam 1-2 abad ini terus mereka melihat keindahan Islam hingga banyak di antara mereka yang tertarik kepada agama Islam. Baru di abad ketiga umat Islam menjadi mayoritas di Mesir tersebut, sehingga keberadaan mereka selama ratusan tahun itu dilindungi, dijaga di bawah keadilan Islam. Ini peradaban yang dibawa di dalam agama Islam, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin al-Khattab itu pernah memanggil Amr bin al-As yang saat itu menjadi gubernur. Anaknya sengketa dengan satu umat Kristiani. Kemudian si anak tersebut dia marah dan menampar, memukul wajah orang tersebut. Maka orang itu nggak terima, dia mengadu, nggak tanggung-tanggung. Ini anaknya gubernur, mau lapornya kemana lagi? Datang ke Amirul Mukminin Umar bin al-Khattab, pergi ke Madinah bersama keluarganya. Dia bilang, saya ditampar oleh gubernur kamu. Siapa? Amr bin al-As. Maka segera Sayyidina Umar bin al-Khattab ditampar oleh putra dari gubernur. Maka Sayyidina Umar langsung kirim surat kepada Amr bin al-As. Dia bilang, begitu kamu terima surat ini, segera kamu bertolak ke Madinah dan bawa anakmu Fulan bersama kamu. Maka Sayyidina Amr bin al-As membaca surat tersebut, dia heran. Kenapa? Setahu saya nggak ada salah. Dia introspeksi dirinya. Terus dia tanya anaknya, apa yang kamu buat? Dia bilang, nggak ada. Ini Amirul Mukminin memanggil kita dan juga kamu harus ikut bersama saya. Pasti ada sesuatu yang kamu lakukan. Bilang, ya berapa waktu yang lalu, sebulan 2 bulan yang lalu, saya ada masalah dengan seorang Kristen, sehingga saya memukul orang tersebut. Itu saja. Saya pikir masalahnya udah beres. Mungkin itu penyebabnya. Maka segera mereka bertolak ke Madinah. Datang jumpa dengan Sayyidina Umar bin al-Khattab. Begitu jumpa dengan Sayyidina Umar, langsung Sayyidina Umar ada orang yang tegas, tapi tegasnya santun. Nggak ada cacian, nggak ada makian. Itu beliau dalam ketegasannya ketika melihat Amr bin al-As, dia bilang, mata tasta'bidun nas wa qad wulidu ahraran. Sejak kapan kalian memperbudak manusia, sedangkan mereka dilahirkan oleh ibu bapak mereka dalam keadaan merdeka, bukan budak? Kok berani kamu memperbudak mereka? Bagaikan mereka abdi kalian, budak kalian. Apa otoritas kamu dalam hal ini? Terdiam, bilang, ya Amirul Mukminin, ya kita nggak tahu apa yang kau maksudkan. Dipanggil itu orang yang ngadunya, sini, putramu menampar orang ini, memukul orang ini di wajahnya. Bilang, itu antara putra saya dengan dia, bukan kesalahan saya. Bilang, ya nggak bisa, sini dulu, kamu duduk. Bilang, betul begitu? Iya betul, aku salah ya. Kemudian Sayyidina Umar bin al-Khattab bilang, sekarang biarkan si orang Kristen ini membalas kepada putramu, dia berikan pukulan yang sama, kasih gamparan yang sama.
dipukul putranya sahabat Rasulullah, putranya seorang gubernur, digampar oleh seorang Kristen tersebut. Kemudian setelah itu sudah selesai. Sayyidina Umar belum selesai. Apa? Sekarang giliran kamu, bapaknya saya hukum. Bilang, saya salah apa? Bilang, putramu tidak melakukan hal ini melainkan karena yastanid ala jah abih. Dia bersandar pada jabatan ayahnya. Kamu nggak ngedidik dia dengan benar, sehingga dia berani berbuat seperti itu. Kalau dia biasa-biasa aja, bapaknya bukan gubernur, nggak bakal berani dia begitu. Diam. Hukumannya apa? Hukumannya panggil Al-Gojo, suruh ayunkan pedang yang buat hukuman tuh, buat menghukum orang, buat menggal orang, penjahat-penjahat. Ayunkan pedang, bukan memotong tubuh, enggak. Ayunkan di atas kepala kamu aja. Satu sabetan di atas kepala, enggak kena. Iya enggak kena, kalau lagi ngayun toto batuk kayak gini. Bagaimana? Bilang, apa salah saya? Ya itu salah kamu, nggak ngedidik anakmu. Nggak mau dia nurut, diayunkan pedang di atas kepalanya. Begitu. Nah, ini pelajaran kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Wa hakadha Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu arda, dan banyak di antara para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat orang kafir zimmi di negara mereka, di masa tersebut diganggu dan dizalimi, mereka marah dan menegur kalau hal itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak dibenarkan melakukan kezaliman, apalagi pembunuhan terhadap orang-orang kafir yang dilindungi oleh negara di dalam suatu negara. Itu dalam hadis hadza man qatala muahadan, masuk itu kata ulama hatta walaupun itu zimmi ataupun muamman begitu, maka barang siapa yang membunuh orang tersebut, seorang kafir muahad yang dilindungi oleh negara, maka lam yarah raihatal jannah, kata Nabi Muhammad, dia enggak bakal mencium aromanya surga, enggak bakal mencium aromanya surga. Apalagi kalau dia melakukan pembunuhan terhadap sesama muslim. Waliyadzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau waktu meninggal dunia di Madinah ada umat Yahudi yang punya perjanjian dengan Rasulullah, perjanjian damai antara mereka dengan Rasulullah. Ada orang Yahudi yang melakukan kejahatan perang dan dihukum. Ada yang dieksekusi, ada juga yang direlokasi. Ada juga mereka yang setia tetap dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan perjanjiannya. Hingga waktu Nabi Muhammad wafat dan meninggal dunia, dalam sirah disebutkan baju perangnya Nabi digadaikan kepada seorang Yahudi untuk ngambil gandum. Maknanya apa? Syekh Al-Hayy Umar bilang maknanya waktu Nabi meninggal di Madinah ada Yahudi dan mereka juga punya hak bertransaksi. Begitu. Ini di masanya Rasulullah, di akhir saat Rasulullah wafat dan meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini peradaban yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam situasi perang pun juga Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu Fatah Mekah menugaskan satu sahabat waktu masuk di Fatah Mekah, ngelihat seekor anjing betina baru melahirkan, punya bayi-bayi yang lagi menyusu, ngelihat pasukan sahabat dia gusar ketakutan. Nabi tugaskan satu sahabat turun dari kudamu berjaga di situ, halau pasukan agar jangan mendekat, membuat anjing itu menjadi gusar. Subhanallah. Ini peradaban yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di dalam peradaban tersebut di dunia ini, kiblat kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga halaga ilmiah yang semacam ini yang diadakan oleh Nahdlatul Ulama, alhamdulillah jazahumullah khair, di mana kita menggali apa langkah-langkah yang diambil oleh Nabi Muhammad di dalam setiap situasi, di dalam setiap keadaan-keadaan tersebut. Apa sikap yang ditempuh oleh Nabi Muhammad, apa metode yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ kita mengambil pelajaran
dan di situ ada solusi yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Wa in tuti'uhu tahtadu." Kalau kalian mentaati sang Rasul, kalian akan mencapai hidayat, akan menemukan solusi. Masya Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Kemudian juga bagaimana sahabat ada seorang musyrik yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian melakukan percobaan pembunuhan kepada Nabi. Dia ngambil pedangnya Nabi saat Nabi lagi tidur, dihunuskan. Kemudian setelah itu pedangnya jatuh, diambil oleh Rasulullah. Dibalas kepada dia, siapa yang bisa nyelamatin kamu dari saya? Terus orang itu bilang, kun khaira akhidh, jadilah kamu sebaik-baik yang penakluk. Nabi nanya, atuslim, kamu ada niat mau masuk Islam? Bilang, lah, nggak ada niat mau masuk Islam. Maka Nabi, kemudian orang itu bilang, walakinni la ugatiluk, tapi saya tidak akan memerangi engkau lagi. Saya nggak bakal bikin rusuh lagi, nggak bakal memprovokasi massa untuk berperang lagi. Maka dilepaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa testimoni orang tersebut? Testimoni seorang kafir harbi setelah ketemu langsung dan melihat caranya Nabi Muhammad dalam bersikap. Testimoninya waktu dia pulang ke kampungnya ditanya, min ain jit? Dari mana kamu datang? Dia jawab, jitu min indi khairin nas. Aku datang dari manusia terbaik. Manusia terbaik. Siapa? Lawan dia dalam peperangan. Rivalnya. Kenapa? Dia melihat itu peradaban. Peradaban bukan, oh kalau lagi teman beradab, kalau lagi teman dia intelek, kalau lagi berkawan dia santun. Tetapi kalau udah nggak cocok sama satu orang, udah bantai, bunuh, sikat, hajar. Ada malu peradaban, ada jahiliyah. Ada jahiliyah. Begitu. Nggak peduli jahiliyahnya punya handphone, jahiliyahnya punya satelit, jahiliyahnya punya internet, jahiliyahnya punya teknologi, ada jahiliyah. Waliyadzubillah. Peradaban adalah ketika Sayyidina Salahuddin Al-Ayyubi melakukan peperangan, dalam salah satu peperangan tersebut, itu panglimanya salah seorang raja Kristen itu sakit keras. Kemudian dengar hal tersebut, dihentikan gencatan senjata, dihentikan peperangan, ayo gencatan senjata. Terus dikirim dokter terbaik yang dia punya untuk ngobatin si raja itu. Sebab saat itu kemajuan dalam bidang kesehatan ada pada umat Islam. Maka dikirim dokter terbaik itu untuk ngobatin tuh raja sampai sembuh, sampai selesai. Ada peradaban. Bukan yang kalau udah perang sama seseorang, udah biarin mati, mau dia mati, perempuannya mati, anak-anak mati, embargo, nggak ada obat-obatan, nggak ada listrik, nggak ada ini, nggak ada itu. Dia melakukan hal-hal yang bertentangan. Itu sama sekali tidak manusiawi. Peradaban yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu waktu di masa Daulah Utsmaniyah, di dalam salah satu jihad yang mereka tempuh itu, sudah saat itu di awal-awal senjata yang menggunakan misiu, senjata yang menggunakan misiu digunakan, bom, meriam digunakan. Maka mereka sudah punya, tetapi mereka nggak berani menggunakannya. Kenapa? Terjadi pembahasan alot antara ulama bagaimana menggunakan benda ini di dalam jihad melawan orang-orang kafir. Apa yang jadi masalah? Ini bom, ya, saat meledak siapa aja kena, rumah hancur, begitu. Yang kena bisa orang laki, perempuan, anak-anak, apalagi kalau sampai kenanya di perumahan atau di perkotaan atau di perkampungan, nggak milih-milih. Terjadi pembahasan alot antara mereka. Subhanallah, ini peradaban. Walaupun akhirnya itu digunakan juga setelah pembahasan alot di antara mereka. Syekhna Al-Habib Umar bilang, orang banyak terpukau dengan negara-negara yang berteknologi maju, berpikiran maju, berperadaban tinggi. Bilang apa peradaban yang mereka punya? Tolak ukurnya kalau mereka punya nuklir, kalau punya senjata pemusnah massal. Apa makna senjata pemusnah massal? Membunuh manusia secara masif.
Kalau punya senjata membunuh manusia secara habis-habisan, besar-besaran, membunuh total semua manusia, nah itu baru negara maju. Itu bukan negara maju, itu negara primitif. Itu bukan manusia. Menjadikan apa namanya itu, kepemilikan senjata tersebut sebagai alat untuk mengancam. Awas, begitu. Gue mau bikin apa aja, lu jangan ganggu gue. Gue punya nuklir. Awas, berani macam-macam, tembak. Ini bukan peradaban, ini preman. Hal yang semacam ini. Dan juga akhirnya mereka pun juga menyesali, antara negara-negara itu saling menyesali. Apalagi waktu kemarin ada corona, mereka berpikir puluhan tahun kita melakukan perlombaan dalam teknologi kemajuan alat-alat persenjataan. Nuklir yang kita timbun, yang nggak kita gunakan. Berapa puluh tahun itu nuklir itu nggak digunakan persenjataan tersebut, dan habis berapa miliar dolar untuk itu semuanya. Andaikan usaha yang kita punya, harta yang kita punya, kita pikirkan itu untuk memberikan manfaat pengobatan bagi manusia, untuk mengantisipasi kedatangan penyakit yang semacam ini, akan lebih bermanfaat. Sekarang untuk menghadapi corona di masa itu, nuklir yang kita punya nggak ada manfaat, ini nggak ada gunanya. Andaikan dulu juhud yang kita punya kita habiskan untuk memberikan manfaat bagi manusia. Jangan membangun pemusnah massal, tetapi penghidup massal. Pemberi makan massal, pemberi manfaat massal, penolong massal, pendamai massal, pengakur massal. Ini semua hal-hal massal yang baik udah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cuma perlu menggalinya dengan benar, dengan baik, mengkaji apa langkah-langkah dan metode yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga sebagaimana disampaikan tadi oleh Kiai Zulfa, bahwasanya jangan sampai ini kita umat Islam itu dibodohi. Bagaimana dibodohi? Dengan dijadikan agama ini istaghilluddin li agradhis siyasah, untuk kepentingan politik. Begitu, untuk dukung partai tertentu, untuk dukung calon tertentu. Alhamdulillah yang beliau sebutkan bahwasanya NU tidak pernah untuk ayo ngajak orang kepada selain Allah untuk dukung calon tertentu, partai tertentu, sejalan dengan apa yang diajarkan oleh para masyayikhina dalam tariqah Sadah Bani Alwi. Hingga Habib Umar, beliau pun juga mendoktrin kita, menekankan kepada kita, membayat kita, dan menyampaikan secara umum, secara luas. Beliau bilang saat itu juga, waktu itu beliau mengungkapkan ini di Jakarta, di Masjid Istiqlal waktu itu, pas lagi rame-ramenya juga pemilu. Beliau bilang, la tantazirna, jangan tunggu saya, jangan nungguin saya atau bujuk-bujuk saya untuk ngajak orang kepada partai tertentu atau kepada calon tertentu. Enggak, kita cuma ngajak orang kepada Allah, dan kita ngajak semua orang dan semua partai kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Terus juga beliau bilang waktu itu di tempatnya Khina Kiai Rafi'i, di mana itu? Di Sampang, Madura. Kiai Rafi'i di Sampang, Madura. Saat itu juga ada halaqah ilmiah seperti ini bersama para ulama. Kemudian ditanya, ini pondok udah berapa tahun? Udah hampir 200 tahun pondok pesantren itu, Masya Allah. Terus Habib Umar bilang, seandainya dulu para muassis pondok pesantren ini itu ngajak orang kepada pemerintahan tertentu, calon tertentu, partai tertentu, maka itu pondok nggak bakalan langgeng sampai 200 tahun kayak sekarang begini. Tetapi ketika para muassisnya tulus, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap langgeng. Nah begitu juga ada Nahdlatul Ulama. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga para ulama kita, para masyayikh kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah memberikan dengan berkat Nahdlatul Ulama dan para ulama kita, memberikan pencerahan kepada masyarakat Indonesia hingga menjadi masyarakat yang berperadaban tinggi, yang mencerminkan akhlak dan peradabannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.